dalam dunia perdagangan internasional, hanya sedikit hal yang sama tidak stabilnya dengan tarif. Tarif dapat menjadi alat kebijakan ekonomi, senjata perang diplomatik, atau bahkan simbol kebanggaan nasional. Namun, ketika Presiden Amerika Donald Trump memutuskan untuk melakukan tarif timbal balik, ia tidak hanya menyalakan percikan, ia memicu badai api skala penuh. Pasar dunia berguncang, negara-negara merespon dengan marah, dan dunia menahan napas saat momok perang dagang membayangi. Di tengah-tengah semuanya adalah Tiongkok, yang tanggapannya sangat berapi-api. Namun, ini bukan hanya tentang tarif, ini tentang kekuatan, kebanggaan, dan masa depan perdagangan dunia. Semuanya dimulai dengan sebuah pidato. Pada suatu pagi yang cerah di Washington, Presiden Trump berdiri di hadapan Kongres, nadanya tegas dan kata-katanya tajam. Ia menuduh banyak negara, Tiongkok, India, Kanada, Meksiko, Brasil, dan Uni Eropa, mengeksploitasi Amerika Serikat dengan praktik perdagangan yang tidak adil. Pesannya jelas, Amerika tidak akan lagi menjadi keset dunia. Uni Eropa, Tiongkok, Brasil, India, Meksiko, dan Kanada. Pernahkah Anda mendengar tentang mereka, dan banyak negara lain mengenakan tarif yang jauh lebih tinggi daripada yang kami kenakan kepada mereka? Trump menyatakan, ini sangat tidak adil. India mengenakan tarif otomotif lebih dari 100%. Tarif rata-rata Tiongkok untuk produk kami 2 kali lipat dari yang kami kenakan kepada mereka. Dan tarif rata-rata Korea Selatan 4 kali lebih tinggi. Ruangan itu sunyi, tetapi dunia mendengarkan. Kata-kata Trump bukan kritik, itu adalah deklarasi perang. Dan ia tidak hanya berbicara, dia telah menggandakan tarif atas barang-barang Cina dari 10% menjadi 20%, dan sekarang dia melangkah lebih jauh. Mulai 2 April, Amerika akan menerapkan tarif timbal balik. Setiap tarif yang dikenakan pada ekspor Amerika akan dibalas dengan tarif yang sama pada impor dari negara-negara tersebut. Trump mengumumkan pada 2 April, tarif timbal balik akan berlaku. Apapun tarif yang mereka tetapkan kepada kami akan mengenakan tarif kepada mereka. Itu timbal balik, bolak-balik, terserah. Jika kata-kata Trump adalah percikan, respons Cina adalah api yang berkobar. Kedutaan Besar Cina di Washington menyampaikan pesan yang sama belak-belakannya dengan mengancam, jika perang adalah yang diinginkan Amerika, baik itu perang tarif, perang dagang, atau jenis perang lainnya, kami siap berperang sampai akhir. Pesannya jelas, Cina tidak akan mundur, Beijing sangat marah, dan pesannya tidak memberikan ruang untuk salah tafsir. 2 ekonomi terbesar di dunia itu berada di jalur tabrakan, dan taruhannya tidak bisa lebih tinggi lagi. Namun, apa sebenarnya yang memicu eskalasi ini? Bagi Tiongkok, ini bukan hanya tentang tarif, ini tentang rasa hormat. Tuduhan Trump tentang praktik perdagangan yang tidak adil menyentuh hati, dan keputusannya untuk menggandakan tarif timbal balik, dipandang sebagai tantangan langsung terhadap kedaulatan ekonomi Tiongkok. Beijing tidak hanya membela kebijakan perdagangannya, tetapi juga membela harga dirinya. Saat Amerika dan Tiongkok saling berhadapan, seluruh dunia menyaksikan dengan gugup. Pasar dunia yang sudah rapuh mulai goyah. Wall Street anjlok dengan S&P 500 turun ke level terendah sejak sebelum pemilihan 2024. Investor menarik diri, takut akan perang dagang habis-habisan. Ekonom memperingatkan tentang biaya yang lebih tinggi, ketidakpastian ekonomi, dan potensi resesi dunia. Namun, dampaknya tidak terbatas pada pasar keuangan. Negara-negara di seluruh dunia mulai merespon dan membalas. Kanada, salah satu sekutu terdekat Amerika, menuduh Trump mencoba menyabotase ekonominya. Pada dini hari, saat tarif Amerika mulai berlaku, Kanada menanggapi dengan tarifnya sendiri,
25% atas barang-barang Amerika senilai 2.400 triliun rupiah. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengatakan, meskipun Trump adalah orang yang sangat pintar, tetapi apa yang dilakukannya ini adalah hal yang sangat bodoh. Meksiko dan Uni Eropa juga mempersiapkan tindakan pembalasan, menargetkan industri Amerika dengan tarif mereka sendiri. Sementara itu, Kanada dan Tiongkok membawa masalah tarif tersebut ke Organisasi Perdagangan Dunia, menuduh Amerika melanggar aturan perdagangan internasional. Di balik berita utama dan sikap politik, ada biaya manusia. Bisnis-bisnis Amerika yang sudah berjuang melawan inflasi dan gangguan rantai pasokan, kini menghadapi biaya yang lebih tinggi dan ketidakpastian ekonomi. Para petani, produsen, dan pemilik usaha kecil mendapati diri mereka terjebak dalam baku tembak, tidak yakin akan masa depan mereka. Ini bukan hanya tentang tarif, kata seorang pemilik usaha. Ini tentang mata pencaharian masyarakat. Kami sudah berjuang untuk memenuhi kebutuhan, dan sekarang ini, rasanya seperti kami dihukum atas sesuatu yang kami lakukan bahkan tidak melakukannya. Sentimen itu bergema di seluruh negeri. Bagi banyak orang, kebijakan perdagangan Trump adalah pertaruhan yang bisa membuahkan hasil besar atau lepas kendali. Namun bagi mereka yang berada di garis depan, taruhannya bersifat pribadi. Seiring perang dagang meningkat, dunia mulai memperhitungkan implikasi yang lebih luas. Analis keuangan memperingatkan bahwa apa yang kita lihat hanyalah permulaan. Pasar dunia bergejolak, tetapi kerusakan sebenarnya akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan saat perusahaan-perusahaan berebut untuk beradaptasi dan perdagangan internasional melambat. Seorang analis memperingatkan, perang dagang besar-besaran bisa mendorong dunia ke dalam resesi, dan tidak akan ada pemenang yang jelas. Pertanyaan di benak setiap orang adalah apakah pertaruhan Trump akan membuahkan hasil. Apakah kebijakan perdagangannya yang agresif akan memaksa negara-negara lain ke meja perundingan, atau justru akan memperlebar jurang, dan berapa biayanya? Di tengah kekacauan perang dagang, Presiden Trump membuat pengumuman berani lainnya. Dalam pidatonya di Kongres, ia menyerukan pendanaan untuk sistem pertahanan rudal kubah emas yang canggih, versi Amerika dari Iron Dome milik Israel. Pengumuman itu disambut dengan antusiasme dan skeptisisme. Para pendukung melihatnya sebagai langkah yang diperlukan untuk melindungi negara dari ancaman yang muncul, sementara para kritikus mempertanyakan kelayakan dan biaya sistem semacam itu. Namun bagi Trump, kubah emas bukan sekedar pertahanan, tetapi tentang mengirim pesan. Kubah besi Amerika akan menunjukkan kekuatan, katanya. Itu akan menunjukkan kepada dunia bahwa kita tidak hanya siap untuk membela diri, kita siap untuk memimpin. Saat debu mereda, satu hal menjadi jelas, dunia berada di persimpangan jalan. Perang dagang telah membuat hubungan diplomatik tegang, mengancam stabilitas ekonomi dunia, dan membuat jutaan orang tidak yakin tentang masa depan. Namun, perang dagang juga memicu perbincangan tentang keadilan, kedaulatan, dan peran Amerika di dunia. Bagi Trump, taruhannya tinggi, kebijakannya adalah pertaruhan, tetapi juga sebuah pernyataan. Apakah kebijakannya akan membuahkan hasil, atau menjadi bumerang masih harus dilihat. Namun, satu hal yang pasti, dunia tidak akan pernah sama lagi. Saat matahari terbenam di Washington, dunia menahan napas, perang dagang telah dimulai, dan tidak ada jalan untuk kembali. Bagi sebagian orang, ini adalah perjuangan untuk keadilan. Bagi yang lain, ini adalah perjuangan untuk bertahan hidup. Namun bagi semua orang, ini adalah pengingat betapa saling terhubungnya, dan rapuhnya ekonomi dunia sebenarnya.
Pada akhirnya, kisah tentang langkah tarif Trump lebih dari sekedar perdagangan. Ini tentang kekuatan, kebanggaan, dan masa depan dunia yang gelisah. Dan saat dunia menyaksikan dan menunggu, satu pertanyaan masih menggantung di udara. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Terima kasih telah menonton, dan jika Anda merasa video ini informatif, harap ingat untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan untuk mendapatkan video terbaru kami.